kontakkan dan betul, alhamdulillah nyala. Kita coba starter dan langsung nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, jadi semalam motor saya tiba-tiba mati total ya. Entah kenapa. Jadi semalam itu saya ke minimarket buat beli sesuatu ya. Tepatnya buat ngantar anak jajan, dan pas mau pulang nih tiba-tiba mesinnya, bukan hanya mesinnya ya, jadi kayaknya nih kelistrikannya mati total, entah kenapa. Nih ya, kita coba kontak ini. Nih, ini udah saya kontakkan, ini sama sekali nggak ada listriknya ya. Ini indikator mesin mati, speedometer mati, nggak ada nyala. Terus di sini lampu juga mati. Ini kan udah udah DC ya, tapi ini nggak nyala walaupun dikontakkan. Ini saya sih curiganya di kelistrikannya ya, ataupun ada kabel yang putus, atau mungkin sikringnya ya, mudah-mudahan sekitaran itu sih ya. Jadi biar kita coba bisa cek sendiri ya. Sekarang mau saya coba bongkar dulu di bagian di sini ya. Mungkin dicek di bagian kiprok dulu, karena ini kan sebelumnya sudah diubah ke DC ya. Khawatir mungkin ada kabel yang lepas dari yang waktu itu pemasangan ke DC ke bagian kiprok ataupun ke bagian stop kontak di sini ya. Oke deh, kita bongkar dulu ya teman-teman. Ini sudah kita bongkar. Di bagian depan kita cek di sini ya, di kiproknya sih nggak ada masalah sepertinya ya. Di sambungan kabelnya di sini nggak ada masalah. Nggak ada yang putus, nggak ada yang lepas juga. Kita coba sambil kontak ya. Tetap nggak ada sama sekali. Kita coba copot yang kiprok ya. Oke teman-teman, setelah dicek di jalur kabel ininya, di jalur kabel AC ke kiprok ya, jalur DC ya, waktu itu saya jumper jalur untuk DC ke kiprok, ini tidak ada masalah. Semuanya kondisi sambungannya dalam kondisi yang baik. Tidak ada juga tanda-tanda terbakar atau korsleting ya, tidak ada. Nah, kemudian saya cek di bagian sikring, di bagian aki, dan di sini saya cek ternyata di sikringnya ini putus teman-teman, di sikring utama ya, ini sikring pengapian ya, atau sikring kelistrikan utama ini putus nih teman-teman, lihat ya. Dan
bisa jadi ini penyebab utamanya ya. Kalau benar sikring ini saja penyebabnya, berarti nanti kita tinggal ganti saja, tinggal kita ganti ke bengkel untuk sikringnya ya, atau kita beli sikringnya. Tapi nanti karena ini masih pagi, saya coba nanti beli agak siang ya ke bengkel. Mudah-mudahan sih memang hanya sikringnya ya, sehingga kita bisa ganti saja untuk sikringnya ini. Dan kalau sikringnya ini diganti sikringnya ini juga belum nyala, ya terpaksa kita harus bawa ke bengkel ya. Dan memang alangkah baiknya buat teman-teman yang belum ya bukan mekanik seperti saya ya, kita kalau memang sudah tidak bisa ya harus dibawa ke bengkel ya, jangan dipaksakan malah lebih jauh bongkar ini itu ya. Jadi ini saya juga hanya untuk mitigasi awal saja, untuk mengecek barangkali hanya kerusakannya itu di jaringan ataupun di jalur kabel. Tapi tadi ternyata sudah dicek jalur kabelnya aman, dan di sini kita bisa cek lain, mungkin ya bisa dicek sikring tadi sudah ketemu nih. Sementara ini ketemu di bagian sikring, karena memang gejalanya ini sama sekali tidak ada respon kelistrikan ya. Nih, ini di kontak seperti ini, dia sama sekali tidak ada nyala indikator mesin, dan lampu-lampu semua juga mati. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, sebetulnya yang jadi pertanyaan saya bukan penyebabnya, kan kita sudah tahu ya bahwa sikring ini sikring ini putus. Nah, biasanya sikring ini putus juga ada penyebabnya. Nah, itu yang harus kedepannya kita cari ya, karena sikring itu kan fungsinya untuk memang seperti itu ya, ketika ada beban berlebih ataupun ada sesuatu yang terdeteksi kurang baik, maka sikring itu otomatis akan putus untuk menjaga agar tidak terjadi arus korsleting ya. Sama halnya dengan sikring di rumah gitu ya, di kelistrikan rumah juga itu kan ada sikring ya. Kalau misalkan terjadi korsleting, biasanya sikringnya itu langsung putus ataupun si MCB-nya yang langsung turun ya, karena itu memang mode sikring itu dibuat untuk, kalau tidak salah ya, mungkin mohon dikoreksi buat teman-teman, memang fungsinya untuk memutus arus ataupun untuk safety ya, untuk keamanan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, langsung saja nanti saya coba cek dulu ke bengkel ya. Mudah-mudahan sih sikringnya ini ada ya. Dan ini saya belum tahu sih cara copotnya, kita coba copot dulu ya. Nah, ini ya teman-teman, untuk sikringnya ini 15 ampere ya,
15 ini angka 15 ampere, dan ini putus nih, ini nggak nyambung ya. Tadi masangnya gimana ya? Sama aja ya, kanan kirinya sama aja kan ya pasangnya ya. Enggak begitu tahu, tapi tadi 15 nya gini ya, baca 15 posisinya. Oke deh, mudah-mudahan. Sekarang jam berapa ya? Sekarang baru jam masih 6:30 nih, belum ada bengkel yang buka jam segini. Jadi nanti kita cek dulu ke bengkel. Ini harganya nggak tahu berapa ya. Kalau searching sih murah ya, harusnya ini harganya nggak nyampe 10.000 kayaknya ini harganya. Oke, kita tunggu dulu nanti ke bengkel. Oke teman-teman, baru saja saya beli sikringnya. Harganya ini 1000-an ya. Ternyata murah, jadi saya beli sekalian aja, langsung 3 buat cadangan. Oke, kita coba langsung pasang ya teman-teman sikringnya. Mudah-mudahan memang betul ya, cuma sikringnya saja yang putus. Bentar ya, kita pasang dulu. Saya nggak pakai tripod atau sejenisnya nih, jadi simpan aja di sini. Udah bisa nyala belum? Tahu. Sama siapa ini? Sama Abi. Oke, sudah terpasang sikringnya. Kita coba bismillah ya. Kita coba kontakkan, dan betul, alhamdulillah nyala. Kita coba starter dan langsung menyala. Ya benar ya, berarti teman-teman ini fix hanya sikringnya saja yang putus, seperti itu ya. Oke, sekarang kita tinggal pasang lagi ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau misalkan motor tiba-tiba mati mendadak tanpa ada angin, tanpa ada sebab gitu ya, dan ciri-cirinya matinya itu total ya. Total itu terlihat dari, kita coba matikan dulu ya. Nah, kalau misalkan untuk Yamaha X-Red itu kita kontakkan, nah indikator mesin ini masih nyala. Bentar saya ulangi ya. Nah, kalau indikator mesin ini masih nyala berarti ini kelistrikan aman. Kemudian lampu ini ya, kalau dilihat ini lampu speedometer masih nyala, berarti kemungkinan kerusakan ada di bagian mesin gitu ya. Bisa diinjeksinya atau di sebagainya ya. Namun jika setelah dikontakkan indikator mesin mati, lampu speedometer mati, lampu utama mati, dicoba lampu sen juga mati dan lain-lainnya ya. Nah, itu indikasinya berarti di kelistrikan di bagian aki ya. Di bagian aki bisa jadi akinya habis. Tapi kalau akinya habis itu kemungkinannya sebetulnya masih bisa hidup, cuma mungkin tidak bisa di starter. Nah, yang terbesar indikasinya berarti adalah ke sikringnya putus seperti itu. Jadi jangan langsung dibawa ke bengkel, bisa cek dulu sendiri. Kalau misalkan sudah fix bisa seperti ini ya alhamdulillah. Kalau misalkan memang sikring masih bagus, segala macam masih bagus, ya langkah baiknya tinggal dibawa ke bengkel gitu ya. Tapi kita mitigasi dulu sendiri agar biaya pun tidak keluar banyak gitu ya. Dan ini tadi sikringnya hanya 1000-an, jadi sudah bisa normal lagi.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di channel Andi Kusuma untuk informasi menarik lainnya seputar motor Yamaha X-Ride. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan share.